Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Hukum, Informasi, dan Edukasi. Kawan-kawan, pada kesempatan ini saya bersama Ketua Koordinator Advokasi Rumah Perempuan dan Anak Kabupaten Lampung Utara, Mbak Ratna Susanti, SHMH. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah baik, Bang Bram. Bang Bram, apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Kawan-kawan, pada kesempatan ini kita akan bincang-bincang tentang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Sebelum kita masuk ke topik kita, mungkin saya mau tanya dulu, Mbak, terkait masalah rumah perempuan dan anak, apa ini, Mbak? Jadi perkenalkan dulu, saya Ratna Susanti SHMH. Ya, saya di sini sebagai Ketua Koordinator Bidang Advokasi Rumah Perempuan dan Anak. Jadi Rumah Perempuan dan Anak ini adalah NGO, Non-Government Organization atau LSM, organisasi masyarakat yang fokus bergerak di isu-isu perlindungan perempuan dan anak. Jadi tujuan kami itu adalah untuk mengurangi atau syukur alhamdulillah bisa yang namanya kekerasan terhadap perempuan dan anak itu tidak ada di kawasan seperti itu ya, singkatnya. Siap. Nah, jadi kalau misalnya ada potret-potret kejahatan atau di sini yang menjadi korban perempuan dan anak, laporannya ke Mbak Ratna ya, boleh bisa ya? Bisa, kami siap. Makasih. Ya, betul, siap. Jadi kami di sini lebih ke pendampingan ya, pendampingan. Jadi biar perempuan itu kalau misalnya mau melakukan pelaporan terhadap hal-hal yang dialami dia terkait dengan KDRT itu, dia menjadi kuat secara psikologis juga kuat, karena selama ini kan kalau orang mau lapor itu udah belum masuk ke kantor polisi aja udah takut. Nah, di situ kami akan memberikan pendampingan. Siap, Mbak. Oke, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terus, Mbak, tadi saya di awal bilang terkait masalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. KDRT ini sering terjadi ya kan di Indonesia, Mbak. Terus dominan ya kan, ini korbannya perempuan seperti itu. Saya jelaskan dulu, Mbak, terkait KDRT berdasarkan regulasinya seperti apa, Mbak? Oke, terima kasih Pak Bram. Jadi dalam Undang-Undang PKDRT nomor 23 tahun 2004 itu disebutkan bahwa yang disebut dengan KDRT itu adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan, baik itu fisik, psikis, kemudian kekerasan seksual, dan yang adalah pelanggaran rumah tangga. Siap. Jadi tadi kalau misalkan ada di sini korbannya perempuan yang mendapatkan tadi kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, psikis, seksual atau pengantaran, itu bisa dilaporkan maksudnya, Mbak? Oh, bisa banget. Mungkin saya jelaskan, Mbak, kalau terkait masalah fisik itu seperti apa? Jadi kalau yang namanya fisik itu kan salah satu perbuatan gitu yang diterima itu adalah dia mengakibatkan luka fisik yang mengakibatkan dia merasa sakit ya, merasa sakit, jatuh sakit ya kan. Baik itu tingkatannya ada ringan, sedang, kemudian luka berat sampai menyebabkan kematian. Jadi kan kalau yang namanya ringan itu dia tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari. Itu ancamannya 4 bulan. Jadi seorang suami mungkin melakukan kekerasan terhadap istrinya, tapi istrinya itu masih bisa melakukan sehari-harinya karena saat bekerja masih beraktivitas dengan baik, itu ancamannya 4 bulan. Beda lagi kalau dia tingkatannya udah sedang, membuat dia itu misalnya kencang, membuat dia itu ini, tapi masih bisa lah ya, masih kategorinya masih sedang, itu ancamannya 5 tahun. Kemudian ada lagi yang naik lagi sedikit kalau dia sampai mengalami luka berat. Kalau luka berat itu atau memukul sehingga dia lukanya parah gitu, itu ancamannya ini susah untuk beraktivitas ya. Kemudian terakhir yang sampai menyebabkan kematian itu ancamannya sudah diatur ya, Mbak, dalam regulasi tersebut atau undang-undang PKDRT. Terus, Mbak, untuk psikis ya, karena seperti apa ini? Psikis itu adalah kekerasan yang menyebabkan, kita bicara perempuan ya, yang menyebabkan istri itu mengalami trauma. Jadi misalnya trauma itu sampai ketakutan, jadi
di sini dia kalau seorang perempuan ini melakukan terkait kekerasan psikis, jadi harus dibuktikan melalui psikolog ya. Di situ maka psikolog melalui pemeriksaan psikolog itu akan diketahui apakah ada kekerasan psikis atau enggak, karena kan beda ya Pak Bram, kalau namanya fisik kelihatan ya, kalau psikis ini memang bisa dibilang pembuktiannya agak sulit. Nah, Terus biasanya Mbak kekerasan psikis ya ini karena apa Mbak? Macam-macam. Ini kita langsung aja contoh kasus ya, contoh kasus yang pernah kami dampingi kemarin itu yang terbaru ada kasus, jadi seorang istri menikah ya dan suaminya itu menikahnya itu normal seperti pada umumnya, pesta besar-besaran gitu ya, tapi ternyata di situ setelah dinikahi itu, mohon maaf ini ya, si istri tidak disentuh sama sekali gitu. Itu motifnya apa itu kan? Ya kan, kalau secara fisik ada, secara fisik dia baik-baik saja kan, nggak apa-apa, cuma secara psikis dia luar biasa itu. Kenapa dia si suami sampai nggak mau, mohon maaf, sampai nggak mau tidur dengan istri? Iya, itu ada, itu benar ada. Menarik ya. Terus lain itu Mbak apa lagi? Ada lagi kemarin itu kebetulan kami dampingi lagi, dan ini juga kasusnya juga naik, ada satu dasaan bagus ya. Itu jadi dia menikah itu dari awal itu dia baik-baik saja, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba karena ngontrak ya, posisinya ngontrak, itu tiba-tiba si suami itu pergi dalam artian awalnya gini ya, mohon maaf ini kayaknya berlipat ini. Awalnya dia membawa pergi pakaian-pakaian kerja dia dulu kan, pulang ke rumah orang tuanya. Kemudian pakaiannya tadi sepatu dulu, terus baju dulu. Setelah itu dia sama sekali nggak mau, ibaratnya itu bersama istrinya itu nggak mau tinggal serumah lagi. Itu ada apa, tanpa ada sebab-sebab yang jelas, seperti itu tiba-tiba mengajukan perceraian. Itu setelah kami gali-gali, ternyata memang dia menikahi dengan itikat buruk gitu loh. Dia menikahi itu untuk menghancurkan, ibarat kayak gitu. Iya. Terus mungkin Mbak, kalau misalkan tadi marah-marah ya, terus juga tadi menimbulkan trauma, ancaman dan seterusnya masuk ya mungkin ya? Masuk ya. Itu banyak juga ya? Sudah banyak, terkait kekerasan psikis sudah banyak putusannya, bisa kita lihat di direktur putusan itu udah banyak, bervariasi juga itu. Majelis hakim menjatuhkan putusnya itu dari 3 bulan, 5 bulan, kemudian 1 tahun juga ada. Itu penelantaran sih itu kebanyakan sih. Jadi kita masih bicara ini ya, psikis ya. Jadi poin kekerasan psikis ini kekerasan yang dilakukan pasangan terhadap suami atau istri, yang itu menimbulkan trauma, ketakutan seperti itu ya. Trauma itu macam-macam ya. Salah satunya ketakutan itu, yang kedua rasa malu, kayak tadi yang saya ceritakan itu kan, dia malu sekali terhadap keluarganya, terhadap saudara-saudaranya. Kenapa dinikahi baru 1 bulan langsung ditinggalkan tanpa alasan yang jelas, seperti itu. Itu tadi menarik juga yang pertama itu ya, ketika sudah dinikahi tidak mau bersama tadi itu ya kan, itu juga itu. Terus kita lanjut dulu lah. Siap. Kekerasan seksual seperti apa? Kekerasan seksual ini jadi seorang suami memaksakan untuk mohon maaf, berhubungan badan kepada istrinya dalam kondisi yang memang tidak mungkin dia untuk melakukan itu. Sebetulnya aneh ya, kan sebenarnya sudah ini ya, sudah halal ya, bahkan wajib mungkin ya seorang istri ya, sudah kewajibannya ya. Tapi kenyataannya ada di Indonesia ini ada 2 yang sudah diputus oleh majelis hakim terkait dengan seksual ya, perkosaan dalam rumah tangga ya, marital rape ya. Itu ada yang pertama itu di Denpasar tahun 2015, itu ada seorang suami yang mengajak istrinya nggak mau untuk melakukan hubungan, maaf lagi nih ya, hubungan seksual. Nah itu karena istrinya itu keadaannya memang lagi tidak sehat, kondisi dia itu sedang sakit, kena penyakit jantung juga.
tapi si suami tetap memaksa. Kondisi dia juga terbaring di rumah tidur, suami tetap memaksa karena dia berontak sampai terjatuh dari tempat tidur. Kemudian beliau, si perempuan ini juga berteriak, didengar sama tetangga juga, sehingga si tetangga itu melihat perlakuan suami terhadap istri ketika sedang melakukan itu. Kemudian setelah kejadian itu si istri kan semakin menurun nih, kondisi kesehatannya menurun, kemudian meninggal. Nah, disitulah keluarga dari si istri tadi melaporkan berita terkait perkosaan dalam pernikahan, dan kasusnya pun naik dan akhirnya saat ini memutus 5 bulan. Ya, Terus ada lagi, Mbak? Ada lagi, satu lagi itu di Tatuan. Itu seorang istri melakukan suaminya karena dia sudah perkosa ya, itu karena memaksa untuk melakukan hubungan suami istri di hutan Jati. Dia sebagai istri merasa malu lah ya, sebagai harga dirinya merasa terinjak-injak karena dia nggak mau. Dia melaporkan suaminya naik, sampai naik. Bahkan majelis hakim memutuskan hukuman penjara 16 bulan untuk Siap, Mbak. Kita lanjut lagi, Mbak. Karena masih banyak ya kan. Tadi kekerasan fisik, psikis, seksual, terus yang terakhir penelantaran seperti apa? Penelantaran jelas ya. Jadi seorang suami kan punya kewajiban terhadap memaksa lahir dan batin istrinya. Ketika seorang suami tidak memberikan itu, maka dia sudah menjadi unsur penelantaran. Banyak sekali kasus-kasus kalau kita lihat di putusan-putusan sudah banyak sekali, yaitu tadi si suami tidak memberikan nafkah, padahal sebetulnya dia bekerja mampu, terus pergi tanpa tahu banyak kemana gitu, atau memang dia bersama perempuan lain dan menelantarkan keluarganya, itu bisa masuk ke penelantaran, dan itu putusannya sudah banyak sekali. Tadi lantaran juga kalau memang cukup unsurnya bisa dilaporkan seperti itu ya. Oke kawan-kawan, jadi tadi ruang lingkup terkait PKDRT menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga itu banyak ya. Ada di sini terkait masalah fisik, psikis, seksual dan penelantaran seperti itu di dalam rumah tangga itu sendiri. Nah Mbak, tadi kan korbannya perempuan, terus korban kalau di ruang lingkup PKDRT ini ada siapa aja Mbak? Bisa diberitahu Mbak? Apakah perempuan aja atau seperti apa? Jadi sebetulnya kalau gampangnya sebetulnya ini siapa saja yang tinggal dalam satu rumah, seperti itu. Apakah dia suami, istri, anak, kemudian mungkin yang ada hubungan keluarga, atau sepupu atau saudara yang memang kebetulan tinggal dalam satu rumah tersebut, atau maupun apa ART itu juga masuk ya, itu masuk juga dalam ruang lingkup ADRT. Terus kalau misalkan tadi ada kejahatan ya kan yang dilakukan di dalam rumah tersebut, maka PKDRT yang di maksudnya di situ yang spesialis ya seperti itu Mbak ya. Terus Mbak, terkait potret-potretnya yang terjadi ya kan, ada artis atau misalnya bukan artis ya kan, nah, ini seperti apa laporan Mbak? Apakah tadi seorang ini nggak usah melaporkan, apa harus dilaporkan atau seperti apa untuk pelaporannya sendiri Mbak terkait masalah PKDRT ini Mbak? Kalau PKDRT ini sebetulnya kalau sama ini maksudnya ke bentuknya keaduan ya, terutama ini yang ringan-ringan. Jadi korban harus lapor ke pihak berwenang. Berapa aja kalau berwenang? Jadi ini seperti itu. Tapi kalau dia memang sudah sih ada kejadian lebih keberat, itu kan sudah nggak masuk ke delik aduan lagi. Misalnya sudah memang berat atau pembunuhan mungkin ya. Iya. Pada prinsipnya KDRT itu bukan delik aduan, cuman kenyataannya prakteknya memang diterapkan sebuah dari korban. Biar APH para penegak hukum bisa menindaklanjuti. Ya, walaupun bisa juga sih dari APH kalau misalnya memang dari APH. Oh iya, ada yang melaporkan ya kan seperti itu. Siap. Jadi kawan-kawan semua, kalau misalkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga, ketika itu memang ya ini unsur ya kan menjadi korban lah kalian di sini kawan-kawan semua. Berdasarkan penjelasan barang tadi bisa dilaporkan seperti itu Mbak ya. Nah, tapi kembali lagi ya, terkadang seperti ini, kadang namanya dalam rumah tangga seorang istri mau melaporkan suaminya kan
mungkin dia ragu karena berbagai faktor ya. Contoh dia bagaimanapun dia adalah ayah bagi anak-anaknya, contoh seperti itu. Di sini kan sebetulnya melaporkan ini bukan semata-mata ingin memenjarakan ya, lebih memberikan efek jerah. Karena kadang-kadang kalau belum sampai dilaporkan itu kan memang terus ya. Nah, bisa saja nanti kita laporkan, kemudian di situ nanti takut laporan, ada RJ ya, kita restorasi justice kan sekarang memang dikedepankan, itu nggak masalah juga. Jadi situ nanti kita bisa dibikin perjanjian bahwa dia tidak akan mengulangi lagi atau apa itu. Jadi di sini bukan intinya, terutama ini dalam rumah tangga yang sifatnya masih bisa ditolerir ya, itu nggak laju apa ya, nggak laju ingin memenjarakan si suami itu enggak, tapi lebih ke efek jerah, lebih ke situ. Jadi menarik ya terkait masalah kekerasan dalam rumah tangga tadi ya. Jadi banyak penyelesaian juga, tidak hanya represif seperti itu ya kan, ada RJ seperti itu, ada mungkin ultimum remedium, hukum itu sebagai jalan terakhir ya kan, dengan musyawarah dan seterusnya. Terus Mbak, kan Mbak sebagai koordinator ya kan, ketua koordinator rumah perempuan dan anak seperti itu. Kalau yang Mbak perhatikan sendiri berdasarkan mungkin pendampingan Mbak ya kan, baik secara persuasif ya kan, mitigasi ataupun litigasi, kira-kira Mbak ya kan, penelitian Mbak ya kan, faktor-faktor apa penyebab kekerasan dalam rumah tangga ini seperti itu Mbak? Saya jelaskan Mbak. Ya, sebenarnya saya faktor-faktornya itu banyak sih, tidak kalau kita bicara jujur, tidak semua juga kesalahan dari suami juga tidak ya. Bisa jadi itu faktornya dari individu perempuan. Memang perempuannya itu punya karakter yang memang memicu timbulnya KDRT itu. Contoh, misalnya suami lagi kerja dikit PC, dia terlalu cemburu, dikit-dikit di telepon ya kan, lama-lama dengar juga. Atau misalnya suami memberikan apa ya, uang atau memberikan barang atau apa kepada orang tuanya, dia marah, nggak terima. Itu banyak kejadian seperti itu. Jadi memang si istri punya karakter yang menimbulkan KDRT itu terjadi, suaminya udah nggak sabar lagi. Itu banyak seperti itu. Jadi tantangan suami yang mungkin begitu ya. Sebetulnya bahkan suami itu sudah terlampau sabar, cuman akhirnya ya karena nggak sabar lagi dengan karakter si istri, ya timbullah KDRT. Faktor si pasangan yang kedua adalah faktor pasangan itu ya memang si suami karakter yang memicu timbulnya KDRT. Contoh dia memakai narkoba, dia penjudi, pemabuk, memang punya karakter temperamen. Terus ekonomi ini yang paling banyak ini penyebabnya itu. Mayoritas itu karena ekonomi, benar-benar ekonomi ini yang memicu timbulnya KDRT. Perayaan. Iya, rata-rata memang karena. Jadi berawal dari ekonomi akhirnya melebar kemana-mana. Ya. Kemudian yang terakhir adalah faktor sosial budaya. Contoh realnya seperti ini. Kalau kemarin sempat, jadi seorang istri itu tuh menggugat cerai suaminya itu karena apa? Karena dia mau apa ya? Memiliki perubahan gaya hidup lah. Yang tadinya dia itu di kampung, nggak pernah keluar, kemudian nggak pernah main dengan ibaratnya dengan penghasilan yang tadinya contoh sekian itu cukup, tapi kemudian dia karena faktor sosialnya dia yang dia menjadi seorang sosialita itu, akhirnya ya udah menggugat cerai hanya karena mobil dijual, itu nggak tahan karena malu sama teman-teman sosialitanya. Itu banyak kejadian seperti itu, nggak satu dia. Jujur saja di sini tidak melulu suami pasangan yang salah, itu nggak juga sih. Cuman kembali lagi kalau sudah di KDRT ya. Yang terakhir itu faktor sosial budaya. Jadi kalau dia dari pengaruh sosialnya sih
ibaratnya kalau sekarang itu apa, sosialita itu sangat berpengaruh sekali kehidupan itu, sosialitanya tuh emak-emak ya kan, ya. anjing, traveling dan Nah, sebagainya. ini kita nggak bisa mengeneralisir yang seperti itu Ya. buruk ya, cuman perubahan gaya hidup yang tadinya biasa-biasa saja, kemudian dia memiliki pergaulan yang lebih luas, yang tadinya nggak pernah arisan kemana-mana, arisan, kemudian yang ini mohon maaf sekali, Ya. kemudian dia ikut apalah nge-gym, senam, apa segala macam. Nah di situ pergaulannya kan dia mulai luas. Ya. Nah saat itu, nah itulah timbul yang namanya faktor sosial budaya, karena dia malu yang tadinya dia di desa yang biasa-biasa aja, kemudian berkembang seperti itu. Jadi timbul percekcokan ya kan, menimbulkan yang bisa DKDRT sampai dengan perceraian itu sendiri. Siapa jadi tadi ya, terkait masalah kekerasan dalam rumah tangga sangat luas seperti itu. Terus Mbak, kita bincang-bincang lagi nih lebih jauh ya kan, terkait masalah perceraian, terkait masalah salah seperti itu. Kita jelaskan dulu kalau yang perceraian salah itu seperti apa. Mungkin ada yang belum tahu ya kan. Wah nanti ini apa namanya, spesialis PA itu. Apa ya kan. Bukan, sebenarnya bukan spesialis PA, cuman mungkin karena perempuan itu lebih nyaman jika dia curhatnya sama advokat perempuan juga, itu kan karena lebih. Jadi kalau jadi apa ini yang diinin tadi? Ya terkait pengertian ya kan. Oh. Ada cerai, ada talak. Oh seperti itu. ya, siap. Jadi kalau kita melakukan gugatan cerai di pengadilan itu, kalau yang melakukan permohonan itu adalah perempuan, itu kan jadi gugatan cerai ya. Ya. Kalau yang pria yang melakukan gugatan cerai atau permohonan cerai talak gitu. Itu aja sih bedanya. Bukan cerai talak, ya kan. Terus tadi terkait masalah perceraian sendiri, kalau misalkan di Indonesia ya tingkatnya seperti apa oleh Iya Pak, benar atau seperti apa? Kalau untuk di Lampung Utara ini sudah masuk ke nomor perkara 900-an lebih ya. Ya termasuk tinggi, tapi nggak ada apa-apanya dibandingin Lampung Timur atau Lampung Tengah, sudah 1000 lebih, atau kemarin terakhir saya sidang di Sleman itu sudah 1500-an. Oh iya, dan itu kalau misalnya dari 10 perkara itu mungkin hanya 1 sampai 2 yang cerai talak, laki-laki yang mengajukan, lebihnya perempuan yang mengajukan. Lebih banyak ya, perempuan mengajukan gugatan cerai seperti itu Mbak ya. Ya Mbak, terus Mbak lanjut lagi Mbak, terkait banyak juga potret-potret di masyarakat ya kan, ditinggal suami atau ditinggal istri begitu saja, atau tadi terkait masalah potret nikah siri. Kalau menurut Mbak Ratna sendiri itu bagaimana Mbak? Nikah siri itu sebenarnya perempuan yang menjadi korban, karena dia tidak dapat memperoleh hak-haknya. Lebih kasihan lagi adalah anak, jika memiliki anak. Ya. Gitu. Terus tadi kalau nikah siri ya istilahnya nikah di bawah tangan, artinya tadi ada saksi ya dari keluarga pria, keluarga wanita, tetangga, tidak seperti itu aja ya kan? Ya benar ya. Ya, jadi kalau nikah siri itu kan nikah yang tidak sah secara negara. Jadi kalau nanti misalnya terkait hak seperti hak waris apa itu kan saat ini tidak dapat menuntut hak-haknya si perempuan. Itu bisa sih kalau misalnya sudah terlanjur melakukan nikah siri ataupun sampai memiliki anak, bisa kita melakukan permohonan isbat supaya pernikahan tersebut menjadi sah secara Terus tadi kalau misalkan mau pisah ya terkait masalah nikah siri seperti apa itu penjelasannya? Sebetulnya kalau yang namanya nikahnya itu tidak tercatat ya, cerai-cerai aja masing-masing nggak ada masalah ya. Yang itu aja ya kan? Yang menjadi masalah ketika dia memiliki anak. Nah anak ini bagaimana gitu kan? Makanya alangkah lebih baiknya sebelum cerai ini kita ajukan ya isbat cerai itu kan bisa. Jadi si anak itu nikah dulu cerai itu kan?
Ya sebetulnya kalau nikah dulunya enggak. Jadi kita melakukan apa namanya gugatan, permohonan isbat nikah dulu baru Ya, cerai. Jadi di apa permohonan kita itu mengesahkan pernikahan siri kita itu disahkan, kemudian baru cerai. Jadi kalau punya anaknya juga sah dan cerai. Ya, terus tadi Mbak Ibu jawab ya kan, banyak nih masyarakat ya kan sudah nikah bisa gitu saja. Kalau menurut pandangan Mbak seperti apa kayak gitu? Nikahnya nikah negara ya kan resmi seperti itu ya kan resmi. Tapi tadi yang istrinya sementara sama saudara KDRT tadi suaminya perlu begitu saja ya kan, atau istrinya perlu begitu saja statusnya masih resmi ya kan. Itu kalau menurut pandangan Mbak seperti apa? Kalau misalkan tadi suami atau istri itu kan biarin aja dia nggak mengurus seperti itu, dampaknya seperti apa juga ya? Ya dampaknya ya pertama baik pihak masing-masing pihak baik suami maupun istri tidak bisa menikah resmi secara negara kan nggak bisa. Karena masih terikat. Nggak bisa ya? Bisa karena terikat dengan pernikahan resmi ya kan. Terus yang kedua kalau misalnya ini kayak masing-masing nih contoh karena kejadian banyak di masyarakat itu sebetulnya mereka sah secara negara tapi sama-sama saling nggak mengurus. Kemudian yang si wanita mungkin menikah lagi secara siri ya di bawah tangan, si prianya ini bisa saja melaporkan ini si istri itu dengan zinahan contoh itu kan, jadi bisa masuk unsur pidananya juga. Iya. Tadi kawan-kawan ketika ada di lingkungan saudara-saudara kawan-kawan semua ketika tadi pisah ya kan tanpa melakukan gugatan secara resmi itu rugi sendiri ya seperti itu ya. Bukan hanya rugi. Kalau misalnya dari salah satu pihak tidak terima terus dilaporkan secara pidana kan bisa sekali, sangat bisa ya apa tadi tahan di situ ataupun penelantaran ya. Tadi ya kan masih ada ikatan suami istri suami atau istri tadi yang melaporkan seperti itu ya kawan-kawan. Ini saja bincang-bincang kita terkait KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Terima kasih Mbak Ratna, Ketua Koordinator Perempuan dan Anak Kabupaten Lampung Utara yang mau bincang-bincang di Berdamping Podcast. Terima kasih banyak Mbak ya. Sama-sama Mbak. Nanti kawan-kawan kita akan undang lagi praktisi-praktisi hukum yang ada di Lampung Utara untuk bicara hukum. Salam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.